Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyatun Rahimah dari program studi D3 Keperawatan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, tingkat 3A, NIM 8004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai matrik asuhan keperawatan keluarga dengan diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko pada pasien hipertensi. Langsung saja, yang pertama yaitu menggambarkan pengkajian keperawatan. Nah, perilaku kesehatan cenderung berisiko itu apa sih? Itu adalah hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara yang memperbaiki tingkat kesejahteraan menurut Hetman dan Kamitsuru. Di sini juga disebutkan beberapa batasan karakteristik perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, selanjutnya didapatkan data dari pasien, yaitu data subjektif. Pasien mengeluh nyeri, kaku otot pada bagian leher, pusing. Pasien mengatakan masih makan sembarangan seperti gorengan dan malas mengontrol menu makanannya. Kemudian keluarganya juga kurang memahami mengenai penyakit yang diderita oleh anggota keluarganya, termasuk diet yang harus dilakukan. Nah, didukung dengan data objektif, pasien terlihat memegangi leher, tekanan darah 180/100, dan keluarga terlihat memberikan makan yang tidak sesuai dengan diet hipertensi. Nah, di sini terdapat perilaku yang salah pada pasien dengan tidak mengontrol menu makanan sesuai dengan diet hipertensi. Kemudian keluarga juga kurang memahami mengenai penyakit, terutama diet yang harus dilakukan oleh pasien. Nah, selanjutnya menggambarkan diagnosa keperawatan. Faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko menurut Hetman dan Kamitsuru diantaranya yaitu kurang pemahaman, kurang dukungan sosial, pencapaian diri yang rendah, sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan, persepsi negatif terhadap strategi pelayanan kesehatan yang ditawarkan, ansietas sosial, dan stresor. Diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan kurang pemahaman tepat dilakukan pada pasien hipertensi yang menunjukkan perilaku kesehatannya tidak sesuai dengan kondisi penyakitnya, pilihan menu diet yang masih sembarangan, dan kurangnya pengetahuan diet pada hipertensi. Selanjutnya menggambarkan perencanaan keperawatan. Menurut Setiawan 2016 ada 5 tugas perawatan keluarga, yaitu mengenali masalah, mengambil keputusan, mampu memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan kesehatan, dan mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan atau pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, di sini perencanaan tindakan keperawatan diberikan kepada pasien dengan masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko yang menurut Hetman dan Kamitsuru yaitu pendidikan kesehatan mengenai hipertensi, terutama diet yang sesuai. Dalam pengelolaan perilaku kesehatan cenderung berisiko dengan hipertensi, peneliti melakukan tindakan keperawatan dengan klien dan keluarga berdasarkan tujuan keperawatan keluarga yang perlu dicapai. Nah, di sini sesuai dengan NOC atau outcome yang diharapkan. Nah, selanjutnya menggambarkan implementasi. Di sini perilaku keluarga yang apatis dan tidak dapat merupakan hambatan dalam implementasi keperawatan keluarga menurut Friedman dan Marlin 2010. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Implementasi dilakukan harus dengan kemauan pasien maupun keluarga supaya saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Implementasi yang dilakukan juga harus sesuai dengan kondisi dan situasi dari pasien dengan keluarga. Tindakan pendidikan kesehatan yang berikan perlu memperhatikan materi dan metode. Nah, yang terakhir menggambarkan evaluasi keperawatan. Nah, di sini menjelaskan mengenai evaluasi sebagai tahap akhir yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan itu tercapai atau tidak. Pada tahap evaluasi, perawat dapat mengetahui seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan telah tercapai. Nah, setelah dilakukan implementasi tadi, yaitu 2 kali kunjungan dan diberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi kepada pasien dan keluarga, klien menunjukkan perubahan sesuai yang diharapkan dan menerapkan gaya hidup yang baik dan benar. Kemudian ditunjukkan juga dengan keluarga mampu memahami masalah dan perawatan pada pasien serta mampu melakukan tindakan yang dapat mengurangi faktor risiko hipertensi. Nah, di sini juga ditampilkan kriteria hasil akhir yang telah pasien dan keluarga capai sesuai dengan outcome yang kita harapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.